gajinya masih di bawah standar. Ketika ini menjadi suatu hal yang kontradiktif antara gaji penyelenggara negara dalam hal ini pegawai negeri sipil dengan kebutuhan hidup di luar itu sangat jauh, maka itu selalu menjadi alasan bahwa korupsi tidak bisa diberantas. Apa kiat Bapak menghadapi kenyataan faktual seperti ini? Apalagi saya dengar gaji menteri cuma 18 juta ya Pak. Kira-kira take home payment ya Pak ya. Oke, jika ini terjadi, apa kiat Bapak? Bagaimana kita meminta penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi sementara kebutuhan hidupnya jauh daripada kenyataan pendapatannya? Silakan Pak Dahlan, 2 menit. Tentu bahwa gaji rendah juga sebagai salah satu sumber, tetapi gaji tinggi pun ternyata juga masih korupsi kan? Bahwa biaya cukai, pajak itu gajinya sudah sangat tinggi dibanding pegawai yang lain, tetapi buktinya korupsi juga masih terus terjadi di sana. Kalau saya tadi mengatakan sistem, maksud saya adalah sistem untuk memberi peluang orang melakukan korupsi itu yang harus disusun, sehingga gaji penting, tetapi membuat orang terpaksa tidak korupsi juga penting, membuat orang terpaksa tidak maling juga penting, karena kadang-kadang dan sering sekali kita ini dipaksa untuk berbuat baik, dan pemaksaan berbuat baik itulah sistem. Kalau semuanya diharapkan pada kesadaran diri sendiri, betapa yang saat kita sudah mendengar khotbah, tiap hari kita mendengar nasihat, tiap minggu yang di gereja juga mendengar khotbah, tapi kenapa korupsi terus terjadi? Memang baik mulai dari dirinya sendiri, tetapi aplikasinya seperti apa? Aplikasinya kan sulit, karena roadmap-nya kan tata sulit. Nah, memang bisa bilang korupsi kita data mulai dari kita masing-masing. Ya, setuju. Saya setuju sekali dengan baik. Tapi roadmap-nya bagaimana? Cara mewujudkannya. Kalau ucapan seperti itu menjadi pedoman, maka dunia ini sudah aman. Indonesia ini sudah tidak ada korupsi. Karena begitu luar biasa nasihat itu tidak. Baik, terima kasih. Kalau Pak Dahlan bisa mengatakan roadmap-nya pemberantasan korupsi itu apa? Pak Irman Gusman ada pendapat lain? Karena saya masih menginginkan mendengar dari Pak Irman Gusman bagaimana caranya agar korupsi ini bisa diberantas. Silakan Pak Irman Gusman. Baik, saudara sekalian, untuk memberantas korupsi itu kita harus membangun sebuah budaya. Budaya yang penting itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan budaya hidup yang sederhana. Karena sekarang ini karena materialisme, hedonisme, ya, sehingga semua orang terjebak dalam kehidupan itu. Jadi pemimpin harus memberikan contoh dan teladan, ya, untuk hidup sederhana, saudara sekalian. Kalau itu dilakukan, tentu berapapun penghasilan yang diterima, tentu kita akan menerima, ya, sebagaimana harapannya. Sebab pengalaman mengatakan dinaikin pun gaji, ya, tetap juga korupsi itu masih merajalela. Sehingga di jangka menengah panjangnya kita harus membangun sebuah sistem di negara ini sehingga potensi orang untuk melakukan korupsi karena kesempatan itu akan berkurang. Dan yang kedua, kenapa orang korupsi? Karena mungkin karena ketamakan, keserakahan, atau mungkin juga merasa masa depannya nggak jelas. Oleh karena itu tentu negara harus mengatur ini yang baik, ya, sistem ini. Kemudian pola hidup berencana harus kita lakukan, dan saya yakin secara bertahap tentu korupsi ini akan bisa dikurangi, kalaupun tidak bisa diberantas sama sekali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Irman Gusman. Pak Hyana Isman, kita sudah mendengar dari Pak Dahlan Iskan dan Pak Irman Gusman. Bapak sebagai seorang politisi, kenyataannya di DPR itu
adalah sarang korupsi disebut-sebut. Benar tidaknya wallahu a'lam bishawab, tapi itu yang saya baca dari media. Nah, ini kebalikan dengan perkataan dari Pak Irman Gusman yang menyebutkan keteladanan. Apakah memang di DPR itu sudah tidak ada keteladanan, ataukah sudah ada tidak ada gaya hidup sederhana? Silakan Pak Hayonisman, waktu 2 menit. Berjuang melawan korupsi adalah perjuangan sepanjang masa. Bagi saya yang lebih penting adalah pendidikan. Saya ingin memastikan kurikulum 2013 melahirkan anak-anak bangsa yang beriman, berkarakter, baru berilmu. Karena dengan demikian korupsi tidak bisa berantas secara pasti melalui pendidikan. Kita bersyukur bahwa guru-guru kita telah mendapatkan pendapatan yang lumayan di bawah Presiden SBY. Ke depan saya akan tingkatkan lagi pendapatan guru, karena guru adalah kunci bagi pendidikan anak-anak kita. Yang berikutnya adalah saya akan memastikan di sekolah-sekolah kita ada program-program debat antar pelajar untuk bagaimana memusuhi korupsi dan memberantas korupsi dari sejak usia dini. Mengenai DPR, di mana-mana ada oknum, termasuk di DPR. Tapi mari kita lihat di DPR pun banyak kader yang juga bersih, seperti Pak Irman Gusman, orang bersih di DPR. Teman-teman di berbagai partai banyak yang bersih. Persoalan adalah bagaimana pemilu 2014 menghadirkan lebih banyak kader partai, apapun partai politiknya, orang-orang yang bersih akan mengamankan DPR. Toh DPR melahirkan yang namanya Abraham Samad. Itu DPR yang melahirkan. Baik. Jadi DPR masih banyak baiknya, dan saya yakin DPR ke depan akan lebih baik karena rakyat akan memilih calon legislatif yang lebih berkualitas dan lebih bersih. Baik, terima kasih Pak Hayonisman. Beliau masih memiliki kepercayaan kepada lembaga perangkatan negara untuk menjadi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Begitu ya Pak, kira-kira? Baik, Pak Pramono Edi, ini sangat menarik pertanyaan untuk Bapak. Apakah TNI juga punya semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi dari apa yang kita dengar dari pernyataan para calon presiden kita sebelumnya? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi tadi saya sudah mengawali memberantas korupsi dengan cara mulai dari diri sendiri. Ini pernah saya alami dalam kehidupan saya memimpin Angkatan Darat. Dari 280 juta dana yang disiapkan oleh negara untuk membeli 44 tank, ternyata saya kirim pasukan untuk mengadakan penelitian langsung ke pabriknya, bisa mengadakan 150 tank. Artinya andai kita berangkat dari diri sendiri bisa. Yang kedua adalah hiduplah apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan keluar dari kemampuan, jangan berlagak, jangan nampak di luar kemampuan. Dari mana uang tambahan akan diambil? Itu yang menjadi permasalahan. Jadi sekali lagi, berangkat dari diri sendiri, jangan menyalahkan orang. Semua bisa baik kalau kita bersih. Kita memutuskan hukuman, tidak takut mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pramono Edi Wibowo. Kesempatan terakhir Pak Ali Maskus Musa. Kebetulan beliau adalah anggota BPK. Pertanyaan kita masih kaitannya dengan kesadaran diri sendiri dan berkaitan dengan sistem atau undang-undang yang Bapak ucapkan. Jika begitu banyaknya BPK mengeluarkan hasil audit wajar tanpa pengecualian, mengapa di lembaga negara masih banyak korupsi dan masih banyak kasus yang menumpuk, walaupun mereka selalu mengatakan sudah diaudit oleh BPK? Silakan Pak Mas Rusa. Mas Ruli, ada 2 orang korupsi. Yang pertama memang wataknya itu korupsi. Innama a'malu bil korupsi. Jadi memang dari awal inginnya itu adalah
maaf istilahnya Mas Dahlan itu maling. Kalau halusnya itu ngentit duit negoro. Nah, jadi ini yang harus dipupus. Jadi nggak cukup sistem, Mas. Saya agak berbeda sedikit dengan Mas Dahlan. Tidak cukup dengan membuat sistem, tetapi raw materialnya, individunya itu memang harus bersih. Di dalam Islam ada yang disebut dengan air yang bersih dan mensucikan. Jadi jangan menyuci kalau sapunya itu kotor. Nah, tapi sapu kotor bisa dibersihkan kalau nanti sebelum menyuci. Itulah fungsi berwudu. Nah, jadi itu yang orang berkorupsi karena apa? Jawabannya harus diselesaikan, moralnya itu harus diperbaiki. Ini setuju dengan Mas yang turunan Pak Pramono itu. Tetapi sistem, apa arti sebuah sistem kalau tidak ada yang disebut dengan law enforcement, penegakan hukum? Ini yang harus ditegakkan di Indonesia itu equality before the law. Semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintah. Nah, yang terakhir, korupsi jangan diartikan hanya maling atau ngentit APBN. Hulunya itu banyak juga yang bisa dientit, yaitu sumber-sumber penerimaan negara yang itu potensial loss-nya sangat tinggi, khususnya di sumber daya alam. Jadi korupsi harus dikembangkan tidak hanya di hilir, tetapi juga untuk di hulunya. Baik, terima kasih Pak Ali Masker Musa. Tepuk tangan untuk Pak Ali Masker Musa. Rekan-rekan dan hadirin sekalian, banyak yang kita sudah dapat pada perbincangan ini. Rata-rata para capres kita menekankan pentingnya keteladanan, pentingnya hidup sederhana, pentingnya pengawasan sistem. Seperti itu kira-kira ya Bapak. Oleh karena itu, para hadirin, bisakah kita mengambil komitmen dari beliau-beliau ini jika mereka menjadi presiden? Bolehkah saya bertanya kepada Bapak-Bapak, bersediakah Bapak hidup sederhana jika menjadi presiden? Bersedia? Tepuk tangan untuk para calon presiden kita. Baik, kita akan lihat apakah Bapak-Bapak calon presiden kita begitu menjadi presiden akan bisa hidup sederhana. Baik, hadirin sekalian, session pertama sudah selesai. Ya, kita akan masuk ke session kedua yang insya Allah akan lebih tajam. Kita akan mengulas hal-hal yang berbau ekonomi dan hal-hal yang berbau sosial dan budaya serta keagamaan. Terima kasih Bapak calon presiden, kita punya waktu 10 menit untuk beristirahat. Bapak-bapak dapat menggunakan waktu untuk berdiskusi atau untuk menikmati hidangan yang ada. Kita akan bertemu kembali 10 menit kemudian dari sekarang. Silakan.